البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab Usyam. Kitab membahas tentang puasa. Ini kitab yang kelima di dalam buku ini. Pertama Thaharah, kemudian salat, ya, kemudian pengurusan jenazah, kemudian zakat, kemudian sekarang ini tentang puasa. Dan kita masih di pembukaan, boleh tidak membuat bab, tapi di pembukaan berkaitan dengan masalah puasa Ramadan. Dan nanti boleh akan masuk bab yang pertama tentang puasa sunnah. Disebutkan pada pertemuan terakhir di pembukaan ini, walaupun boleh tidak menyebutkan pembukaan ya, tetapi kita anggap demikian. Tidak boleh seseorang untuk mendahului puasa Ramadan. Demikian juga tentang permasalahan ya, setiap negara mempunyai matlak atau tidak. Kemudian juga disebutkan keutamaan berbuka, dicepatkan, keutamaan mengakhirkan sahur, keutamaan sahur. Kemudian juga disebutkan pembatal-pembatal puasa. Kemudian terakhir tentang permasalahan boleh seseorang mendatangi istrinya di malam hari, kemudian subuhnya dalam keadaan junub, boleh. Dia mandi, kemudian dia berpuasa, meneruskan puasanya. Demikian juga permasalahan seseorang kalau tidak mampu, orang yang sudah sangat tua sekali, boleh tidak berpuasa. Ya, dan yang benar ulama tidak perlu membayar fidyah. Tapi kalau ingin merasa aman membayar fidyah, maka itu perbuatan sebagian sahabat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan sebagainya. Berikutnya hadis yang terakhir. Ya, sebelum masuk nanti bab yang pertama, hadis yang ke-27 dan itu hadis yang ke-634 di buku ini. Permasalahan tentang seorang yang dia itu meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang puasa. Qala Rasulullah wa Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha di Bukhari Muslim ini, anna Nabi sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan, man mata, barang siapa meninggal, wa alaihi siyam, dan atas dia kewajiban puasa. Umpamanya ini bulan Ramadan umpamanya. Dia safar atau dia sakit. Kemudian tidak bisa berpuasa. Padahal masih di tanggal 15 Ramadan. Dia safar 6 hari, pergi jauh umpamanya, berat untuk dia berpuasa. Kemudian dia tidak berpuasa. Kemudian dia meninggal, kecelakaan atau apa. Maka atas dia ya, yakni hutang, wa alisyam, atas dia itu alisyamun, atas dia itu puasa. Dia punya hutang berarti puasa. 6 hari dia safar belum sempat dia untuk membayarnya karena meninggal di kecelakaan umpamanya. Maka disebutkan shoma anhu walihu. Wali dia berpuasa untuknya. Ya demikian. Jadi barang siapa yang dia meninggal dan dia punya kewajiban puasa seperti tadi, safar di tengah perjalanan ya, meninggal kecelakaan atau sakit ya, kemudian sebenarnya sakitnya biasa, kemudian kecelakaan umpamanya, maka untuk walinya puasa untuknya. Ya demikian. Jadi barang siapa meninggal dan atas dia itu kewajiban puasa, maka walinya berpuasa atasnya. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Maka dibicarakan oleh para ulama, bagaimana puasa ini? Apakah walinya itu wajib untuk berpuasa? Padahal di situ ada hadis wala taziru, ada ayat Al-Qur'an. Wala taziru waziratun wisra ukhra. Tidaklah seseorang itu menanggung dosa orang lain. Ya, bagaimana kemudian anaknya atau mungkin orang tuanya wajib berpuasa untuknya? Padahal kan seorang tidak menanggung dosa orang lain kan? Maka dibicarakan oleh para ulama, yakni lafaz berpuasa untuknya walinya, apakah itu wajib? Kesimpulannya tidak wajib. Memang walinya untuk berpuasa, tetapi tidak wajib. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Demikian juga wala taziru waziratun wisra ukhra.
Adapun surat An-Najm ayat 39, wa alaysa lil insan, dan tidak ada untuk seorang illa ma sa'a, kecuali apa yang dia usahakan. Ya. Maka seperti ini menunjukkan apa? Bahwa sebenarnya tidak wajib. Tidak wajib untuk walinya itu berpuasa untuknya. Lalu bagaimana? Ini adalah bentuk ihsan, bentuk kebaikan. Ya, demikian. Sehingga disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, yani sarafa anhul wujub, memalingkan dari wajibnya ini. Memang berpuasa untuknya walinya, tetapi tidak wajib. Apa itu? Tadi ayat wala tasiru wasilatu bisallah. Ini yang menggiring makna wajib kepada tidak wajib. Ini bentuk kebaikan saja. Walaupun Nabi wujubi qada'i shaum, kalau kita katakan wajib keluarganya untuk puasa untuknya, anil mayit, atas orang yang meninggal ini, lazima min adami qada'i, maka wajib kalau tidak dibayarkan antuhmal wasiratun wisra ukhra, untuk diberikan dosa orang lain untuk dia. Jadi kalau kemudian hukumnya wajib, berarti kalau keluarganya tidak membayar berarti berdosa, kan itu. Kalau demikian berarti menyelisih ayat. Masa berdosa keluarganya gara-gara kerabatnya tidak puasa, kemudian saudaranya menjadi berdosa, kan tidak. Jadi hukumnya itu adalah apa? Hukumnya adalah tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Selesai ya. Kalau kita katakan wajib, hukumnya berarti kalau anaknya tidak puasa untuk orang tuanya berarti berdosa anaknya. Padahal seorang tidak menanggung dosa orang lain, kan? Berarti inilah yang menggiring wajib ini kepada makna sunnah saja. Lalu siapa wali di sini? Disebutkan bahwa wali ini adalah kerabat, ya, kerabat dia. Walaupun dia itu ajnabi. Ya, walaupun dia itu ajnabi. Baik dia itu kerabat, baik yang dia itu menerima warisan, al-warisu khosoh, atau yang bukan menerima warisan, ya, kesimpulannya adalah boleh orang lain. Sebagaimana hutang. Ada orang hutang 1 juta, yang membayar temannya, bukan anaknya, boleh. Ya, karena bahkan dimisalkan juga bahwa ini adalah seperti hutang. Ya, jadi boleh orang lain untuk berpuasa. Berarti zaman sekarang lebih mudah ya, umpamanya orang lain disuruh untuk berpuasa. Kemudian juga disebutkan bagaimana hadis idza mata ibnu adam inqata amaluhu, apabila meninggal Bani Adam terputus amalannya. Ya, kecuali ya disebutkan ilmu bermanfaat, anak yang soleh, sedekah jariah. Bagaimana ini? Kan dia sudah meninggal, berarti terputus amalannya. Dijawab oleh Al-Imam Ibnu Hazm dengan jawaban yang bagus. Laisa fal hadis laisa fihi illa inqita amal mayit faqat. Jadi yang terputus itu amalan mayit. Amal mayit itu memang terputus. Bukan berarti walaisa fi inqita amali ghairihi anhu aslan. Bukan berarti amalan orang lain untuk dia terputus, itu tidak ada. Hadis ini menyebutkan. Ini menunjukkan kecerdasan beliau ini. Ya, paham enggak maksudnya? Jadi hadis tadi, apabila seorang meninggal terputus amalannya, kan gitu. Kecuali 3. Walaupun ada juga amalan bisa mengalir, kan gitu. Ini adalah amalan seseorang terputus. Amalan seorang untuk diri dia terputus. Bukan berarti amalan orang lain untuk dia terputus, bukan. Amalan orang lain untuk dia bisa sampai. Amalan orang tadi, kerabat dia, puasa untuk mayat ini sampai. Karena sebagian beralasan, kan amalan seorang kalau sudah meninggal terputus. Kita katakan, iya amalan seorang untuk dia terputus, tapi amalan orang lain untuk orang yang meninggal itu Nabi tidak sebutkan bahwa itu terputus. Jadi bisa si A orang lain ini berpuasa untuk si B yang meninggal itu. Kemudian juga tadi disebutkan bahwa boleh juga ajnabi, ya, orang yang bukan kerabat boleh untuk berpuasa bagi dia ini tadi. Kemudian juga disebutkan tentang orang yang tidak mampu berpuasa, ya. Ini orang yang dia itu mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan, untuk dia memberikan budak. Disebutkan budaknya hendaknya yang muslim. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka kemudian dia apa? Dia memberikan makan 60 orang miskin, kan itu sudah lewat. Disebutkan kalau dia dalam keadaan tidak mampu, ya dia tidak mampu juga, maka disebutkan ditunggu sampai dia mampu. Untuk kemudian apa? Untuk kemudian
memberi makan 60 orang miskin. Ini kalau orang mendatangi istrinya di bulan Ramadan. Dan disebutkan juga ini adalah untuk laki-laki. Jadi perselisihan apakah perempuan juga? Sebenarnya tidak. Ya, sebenarnya tidak, karena khitabnya yang Nabi sebutkan waktu itu adalah kepada seorang sahabat laki-laki. Ya, ini dibacakan demikian. Kemudian juga disebutkan apabila ketika dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, kemudian tidak mampu di tengah-tengah puasa itu, maka disebut para ulama bahwa dia harus mengulang lagi. Nah, ini bahayanya. Jadi seorang maka bahaya mendatangi istri di bulan Ramadan. Ya, kalau dia tidak mampu memberikan budak puasa 2 bulan berturut-turut, ketika 1 bulan kemudian dia tidak mampu puasa, maka dia wajib mengulang dari awal. Nah, mengulang dari awal. Tapi di situ ada udzur-udzur disebutkan. Udzur. Jadi harusnya dia kan 2 bulan berturut-turut. Tapi boleh juga dia ada udzur di sini untuk kemudian memutus puasanya dan melanjutkan. Disebutkan di antara udzurnya, yakni sakit juga disebutkan demikian. Kemudian juga disebutkan ya. Ya, ini kalau dia perempuan, kemudian dia terjatuh juga umpamanya, boleh dia ketika 2 bulan itu kemudian haid, dia memutus puasanya, kemudian nifas, kemudian sakit, kalau sakit ini umum laki ataupun perempuan, kemudian safar, dia kan 2 bulan berturut-turut. Sebenarnya seperti ini jarang didapati ya, permasalahan seorang mendatangi istri di bulan Ramadan, tapi disebutkan dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian ketika dia ada keperluan safar, boleh memutus puasanya itu. Kemudian juga sakit, kemudian kalau perempuan tadi haid, demikian juga nifas, kemudian juga kalau dia hamil atau menyusui juga termasuk, demikian juga dia gila, ya itu disebutkan demikian. Kemudian juga disebutkan apakah boleh memberikan makan anak kecil? Tidak, ya, anak kecil bayi tidak. Kemudian apakah memberi makan 60 ini wajib langsung atau berurutan? Tidak. Boleh 1 bulan dulu, kemudian 1 bulan berikutnya boleh. Jadi 30 orang dulu, kemudian 30 orang berikutnya boleh. Ya, demikian permasalahan yang disebutkan. Insyaallah nanti kita akan masuk di dalam bab yang baru, ya, yaitu bab shaum tatawwu, bab puasa sunnah, wa manuhya an shaumi, dan apa yang dilarang dari berpuasa padanya. Sampai di sini, semoga sudah ila anta astagfirullah.